Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngomongin. Ini adalah konten yang isinya adalah untuk belajar ngomong. Nah, ini sudah episode yang kedua. Nah, di episode yang kedua ini saya ingin mengevaluasi apa yang saya buat di episode yang pertama. Nah, sekali lagi ini adalah video yang dibuat untuk saya sendiri, belajar bagaimana caranya untuk ngomong di depan kamera maupun di depan umum secara lebih baik dan lebih benar begitu. Nah, yang pertama adalah saya ingin mengevaluasi apa yang sudah saya buat di video yang pertama. Nah, di video yang pertama itu masih banyak sekali yang harus saya perbaiki, terutama adalah mata. Jadi ketika saya berbicara, pandangan mata saya itu lebih banyak teralih begitu. Jadi saya tidak bisa menatap kamera secara langsung. Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbicara dengan selalu menatap ke arah kamera. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak jeda. Jadi ketika saya berbicara banyak menggunakan kata sambung seperti kemudian, begitu, dan juga kata Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin belum bisa saya perbaiki secara instan karena butuh waktu. Namun saya akan coba sedikit demi sedikit mengurangi kata sambung tersebut. Lalu di video yang kemarin juga banyak yang bilang kalau audio saya terlalu kecil. Nah, itu mungkin kesalahan saya ketika saya proses edit itu saya menggunakan headset. Jadi ketika saya mendengarkan audio saya ya baik-baik saja, tetapi ketika saya upload ke media sosial itu banyak yang komplain karena audionya kurang begitu jelas. Nah, semoga bicara kali ini sudah cukup keras begitu. Kemudian tentu masih banyak yang harus saya evaluasi dari video yang pertama, tetapi seperti yang saya lakukan juga di video yang pertama, kali ini juga saya tanpa skrip, jadi saya tidak mempersiapkan apa yang saya omongkan. Saya hanya istilahnya ngawang-ngawang begitu apa yang saya omongkan. Kemudian juga kali ini saya mencoba untuk tidak meng-cut videonya, jadi satu kali take saja, tidak berulang-ulang dan juga putus-putus begitu. Ini sebagai tantangan juga supaya saya bisa ngomong tanpa banyak jeda. Nah, di video yang pertama kita membahas tentang diri saya, dan di video yang kedua pun masih sama dengan tambahan berupa evaluasi yang saya sampaikan tadi, dengan beberapa tambahan begitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hambatan komunikasi. Nah, ini saya sebenarnya juga tidak mempersiapkan secara khusus materi yang saya sampaikan, akan tetapi saya akan mencoba mengingat-ingat kembali apa yang saya dapatkan ketika kuliah begitu. Ini ada di semester awal harusnya hambatan komunikasi ini. Hambatan komunikasi sendiri itu ada beberapa hal. Seingat saya ada hambatan secara fisik, hambatan komunikasi fisik itu semisalnya adalah ketika seseorang berada dalam jarak yang cukup jauh ketika berkomunikasi, jadi secara fisik dia jauh begitu. Jadi ketika komunikasinya perlu menggunakan tenaga atau perlu berteriak dengan suara yang lebih lantang, itu juga hambatan. Kemudian juga yang saya alami itu ada hambatan psikologis. Jadi saya memiliki kesulitan ketika berkomunikasi secara mental atau secara psikologis ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki jabatan atau tingkatan lebih tinggi dari saya. Jadi saya sulit
untuk atau istilahnya tidak pede, tidak percaya diri ketika berkomunikasi. Termasuk ketika saya ngomong di depan kamera seperti ini juga sebenarnya kurang percaya diri. Itulah alasannya mengapa arah pandangan mata saya itu selalu beralih, jadi tidak selalu menatap kamera, supaya memberi jeda waktu untuk saya berpikir begitu. Nah, dua hal itulah hambatan utama yang saya alami. Nah, ini sedikit demi sedikit akan saya coba perbaiki. Itu dari segi teoritis hambatan komunikasi secara psikologis. Dan sebenarnya seingat saya itu masih beberapa lagi hambatan komunikasi, tapi saya agak lupa karena saya nggak mempersiapkan secara khusus materi ini. Jadi ini hanya sharing saja supaya untuk mengisi apa yang ingin saya sampaikan begitu. Di minggu ini juga saya mencoba untuk menggali lagi potensi saya dengan mengupload beberapa kreasi saya di media sosial lain yang belum pernah saya coba. Yang pertama itu ada di website. Jadi di minggu ini saya mencoba untuk membuat website yang tujuannya hampir sama, yaitu untuk belajar atau untuk melatih diri saya sendiri di bidang menulis. Jadi selain berbicara, saya juga ingin belajar menulis dengan lebih baik begitu. Nah, linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi supaya bisa tersebar secara lebih luas. Kemudian kalau misalnya mau lihat tulisan-tulisan saya juga bisa di situ. Jadi saya mencoba untuk menulis. Isinya sendiri kurang lebih sama dengan yang ada di video-video yang saya buat. Jadi intinya saya adalah belajar menulis. Nah, di sana saya mencoba mendeskripsikan apa yang saya videokan. Jadi dari format video saya coba untuk berubah menjadi format tulisan. Tapi juga masih banyak kekurangan di sana sini, tapi setidaknya saya sudah memulai untuk belajar gitu. Kemudian selain platform website, saya juga mencoba mengupload audio yang saya buat ini di platform Spotify. Nanti juga linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi saya buat audio ini sebagai podcast pribadi saya atau jurnal pribadi saya sebagai bentuk dokumentasi juga. Di sana saya juga bisa mendengarkan kembali bagaimana cara bicara saya, bagaimana cara intonasi atau kata-kata, susunan kata saya apakah sudah baik atau belum. Oh iya, saya teringat kembali ketika di video kemarin itu kata-kata saya masih banyak yang belum tersusun secara benar atau secara rapi begitu. Jadi masih banyak yang misalnya berantakan, diulang-ulang dan lain sebagainya. Kemudian juga kebanyakan tata bahasa saya atau kata-kata yang saya ucapkan itu belum terdengar secara jelas. Jadi a, i, u, e, o nya itu belum jelas. Mungkin karena saya terlalu terburu-buru ketika membuat video yang pertama. Jadi saya banyak apa istilahnya ya, terlewatkan begitu, mengucapkan kata-katanya tidak jelas, masih terbata-bata begitu. Nah, di sini juga saya hanya satu kali take, jadi ini tidak ada latihan sama sekali, dan saya menantang diri saya supaya bisa terus berbicara selama kurang lebih 10 menit. Nah, nanti semoga dari 10 menit ini akan bertambah lagi menjadi 15 menit, 20 menit dan seterusnya. Ini sudah di menit ke 9:25 detik, masih ada beberapa detik lagi, tetapi saya sudah kehabisan apa yang saya bicarakan. Oh ya, ini sedikit informasi saja untuk menambah durasi begitu. Nah, saya masih menggunakan kata begitu, mohon maaf. Jadi kemarin hari Selasa, tepatnya tanggal 1 Februari 2022, saya dan teman-teman kantor sebenarnya jalan-jalan ke Solo.
Nah, untuk untuk refreshing lah, atau bahasa zaman sekarangnya healing begitu, atau piknik. Saya juga sekarang mencoba menggali diri saya di bidang video. Jadi selain di platform YouTube, saya juga ada akun Instagram yang isinya adalah beberapa hasil karya foto, video yang saya buat sendiri begitu. Nanti mungkin juga akan saya cantumkan link Instagram saya di deskripsi YouTube. Nah, sejujurnya saya masih ragu-ragu dengan beberapa karya saya. Maksudnya adalah saya merasa bahwa karya saya itu masih belum baik atau masih kurang di sana sini. Akan tetapi dulu saya adalah orang yang merasa bahwa kalau belum sempurna itu belum saya share atau belum saya bagikan ke khalayak ramai. Tapi saya sekarang ingin sedikit berubah. Saya ingin membuat saja dulu, masalah itu baik, buruk, jelek, masih banyak kurangnya itu saya pikirkan mungkin di belakangan saja. Yang penting saya buat dulu, saya upload dulu, saya bagikan dulu, dengan harapan supaya mendapatkan kritik dan saran, sehingga saya bisa membuat yang lebih baik. Nah, ini sudah 11 menit untuk saya berbicara. Saya rasa cukup untuk di video kali ini. Di video selanjutnya saya juga akan mengevaluasi di video-video sebelumnya. Jadi akan saya evaluasi terus supaya ada perbaikan. Nah, mungkin di video selanjutnya supaya kita ngomongnya lebih terarah, mungkin saya akan mencari materi secara lebih tersusun begitu. Jadi supaya yang saya sampaikan itu lebih ada isinya. Kalau sekarang di episode pertama ini saya masih perkenalan, masih istilahnya mencoba dulu ngomong dengan lancar dalam waktu yang cukup 10 menit atau 15 menit, 10-15 menit. Nah, nanti di video selanjutnya selain saya mengevaluasi, saya akan membawa materi ini. Saya juga masih belum terpikirkan secara rinci, tetapi semoga saja materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Artinya tidak hanya sekedar saya belajar ngomong untuk diri saya sendiri, tapi ada juga informasi dan pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan dari diri saya. Nah, cukup sekian di video ngomongin kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.